حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi kita semuanya dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di majelis ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, kita akan masih melanjutkan pembahasan tema kita tentang fikih keluarga. Nah, telah kita bahas beberapa kali pertemuan. Dan saya sedikit mereview bahwa berkeluarga itu adalah merupakan bagian dari syariat Islam. Bahkan dia ibadah yang sangat amat mulia sekali. Namun sama dengan yang lainnya, sebagai ibadah dia terikat dengan hukum, aturan, yaitu dengan ilmu. Maka kaidah ibadah itu sama, yaitu al-ilmu qabla ibadah, berilmu dulu sebelum ibadah. Karena kalau beribadah tanpa ilmu bisa berpotensi justru terjebak pada kesalahan-kesalahan yang akan justru tidak mendapatkan manfaat tapi menjadi dosa. Nah, setelah kita bahas dulu bahwa nikah itu ada 3 fase, 3 tahapan. Fase pranikah telah kita bahas insyaallah. Dan fase nikah dan konsensinya yaitu akad, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan jenahnya. Dan fase yang ketiga ini yang paling panjang, yaitu fase ba'da nikah, yaitu konsekuensi hukum yang muncul dengan akad nikah. Jika akad nikah itu ada perpindahan amanah dari seorang wali kepada seorang mempelai putra, pindah amanah. Nah, dengan akad yang sah, termerukunnya langsung terikat hukum, muncul hukum, 5 hukum. 5 hukum itu pertama yaitu halalnya hubungan suami sah nikah. Cuman perlu kita ketahui, yang sah ini bisa rusak. Nah, bagaimana rusak itu harus tahu. Karena rusak akad yang kuat itu bisa karena fasah, otomatis pilihan atau paksaan. Fasah itu. Kedua dengan talak. Nah, talak ini proses. Dalam Islam talak itu tidak boleh main-main. Karena main-main pun jatuh hukum. Ada hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nabi bersabda, "Salasun jidduna jiddun wa hasunun jiddun." 3 perkara yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dia terikat hukum, muncul hukum. Ada konsekuensinya. Tapi kalau main-main masih tidak pun juga hukum, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Maka orang itu misalnya mengatakan pada seorang suami, mengatakan seorang wanita, mungkin teman kantornya, gimana kalau Anda saya nikahi? Nah, wanita mengatakan, kan Anda sudah punya istri, sudah cerai, jatuh hukum, jatuh cerai. Meskipun istri nggak tahu, karena cerai nggak perlu saksi. Maka ada teman yang harus tahu, agar tidak terjebak pada satu perbuatan yang justru akan merusak akadnya jadi haram semua. Itu bentuk pertama. Yang kedua, muncul hukum yang kedua yaitu kemahroman. Antara mempelai dengan mertua kandungnya.
dan mahramnya ini abadi. Maka mestinya kewajiban seorang menantu untuk menghormati orang mertua itu hampir sama kewajiban menghormati orang tuanya karena mahramnya abadi. Ketika muncul hukum waris, akad sah otomatis untuk hukum waris. Akad suami meninggal, wanita istri dapat warisan. Sebaliknya demikian. Nah, ilmu yang harus ketahui dengan munculnya hukum bahwa dari awal nikah harus sepakat pisah harta. Kalau nggak bisa nanti akan merepotkan ketika meninggal. Mesti akan hidup terdolimi. Saya contohkan seorang suami kok sama dari nol kerjasama kok disatukan hartanya. Ketika suami meninggal, misalnya terhimpun 1 M. Kalau punya anak, istri hanya dapat 1/8. Berarti dapat 125 juta. Berarti yang 1/2 M milik dia. Maksudnya punya 1/2 M plus 1/8. Karena digabungkan, akhirnya terdolimi. Hartanya diambil oleh ahli waris lain. Yang kedua konsep hukum dari ini yaitu tidak boleh nikah siri. Nikah siri itu nggak sunnah sama sekali, meskipun sah tapi nggak sunnah. Kenapa? Potensi madarat. Nah, kalau seorang nikah siri, diam-diam, istri nggak tahu, anak yang dari istri pertama nggak tahu, kok meninggal, berarti istri kedua nggak dapat warisan. Nah, suami zalim, berarti warisnya dimakan istri pertama, boleh lagi. Itu hukum. Nah, hukum yang keempat ini hak dan kewajiban. Ini yang akan kita bahas. Dari dengan terjadinya akad sah muncul hak kewajiban. Hak istri kewajiban suami, sebaliknya hak suami kewajiban. Dan ada kewajiban bersama. Kita akan bahas dulu pertama kewajiban suami atas istri, berarti hak istri. Nah, suami itu sebagai pemikul amanah di keluarga, pengemban amanah keluarga, pemimpin amanah keluarga, itu kewajibannya 2. Pertama kewajiban material dan kewajiban imaterial. Materialnya 2. Pertama mahar. Jadi mahar itu bukan rukun nikah. Dia kewajiban yang otomatis muncul dengan akad nikah. Allah sampaikan lewat surat An-Nisa 4. Wa atun nisa satuqatihinna nihla. Dan berikan mas kawin, mahar, kepada wanita dengan cara sukarela. Nah, mas kawin itu hak istri. Makanya itu mestinya ketika khitbah dulu terjadi, sebelum akad, mestinya calon suami itu menawarkan dulu kepada calon istri. Anda nanti minta mahar apa? Calon istri bisa minta mahar mahal. Kalau saya nggak mau, boleh menawar. Kalau nggak mampu, tapi siap, boleh diutang. Kalau diutang harus ada jatuh temponya kapan. Nah, hak istri ini karena mahar hak istri, maka kalau diberikan, maka suami tidak boleh ngotak-ngatik lagi. Jangan dijual itu mahar, bukan itu udah hak istri. Itu pertama. Nah, mahar ini maka lagi boleh diberikan sebelum akad, boleh setelah akad, bukan saat, dan boleh dihutang. Itu kewajiban material pertama. Material kedua yaitu nafkah. Nafkah untuk istri ini yang kewajiban melekat pada suami setelah sah akad disebutkan dalam 2 ayat ya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang bapak, seorang suami atasnya kewajiban nafkah kepada istrinya apa? Makan, minum, pakaian. Itu nafkah minimal. Yang kedua ayatnya surat 65 ayat 6. Tolak Allah katakan wa askinu hunna min haitsu sakantum min wisrikum. Dan tempat tinggalkan, kalau tinggalkan istri Anda itu di tempat tinggal di mana engkau. Jadi kewajiban minimal bagi seorang kepada istri ada apa? Makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu nafkah. Dan nafkah ini para ulama mengatakan, Imam Syafi'i misalnya mengatakan itu nafkah yang siap dimanfaat. Maka dalam fikih keluarga dan mazhab Syafi'i misalnya Ahmadnya, maka kewajiban masak itu sebenarnya kewajiban suami. Kewajiban mencuci itu kewajiban suami. Istri membantu saja. Sama kewajiban ngasuh anak kewajiban suami. Kalau katakan
aku anggota kamu, tapi ini kewajiban. Maka kalau suami nggak mampu, istri bisa membantunya, saling kerjasama. Tapi kewajiban melekat pada suami. Maka ketika Umar didatangi rakyatnya untuk mengadukan istrinya yang suka banyak omong kepada suaminya, ternyata Umar pun sama melakukan dari istrinya, suka ngomong banyak, tapi Umar diam saja. Ditanya, kenapa Anda diam? Istriku yang memasak makan untukku, yang mencuci pakaianku, yang mengasuh anakku, dan itu nggak wajib kan pada dia, kewajibanku, maka aku sabarin. Itu minimalnya ya. Nah itu kewajiban material. Kemudian ada kewajiban imaterial. Kewajiban materialnya pertama di firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gawilah, perlakukan istrimu itu dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Seorang suami itu kewajiban utamanya bagaimana dia harusnya wajib membuat suasana istrinya damai. Kan nikah untuk kedamaian. Dan ini ukuran kebaikan seorang suami. Maka Nabi Al-Hajjah mengatakan begini, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian itu suami yang paling baik kepada keluarganya, dan aku contoh kalian. Karena itu apa? Suami dalam sikapnya, ucapannya, tingkah lakunya, semuanya harus dilakukan dalam rangka untuk suasana istrinya damai. Maka bahasa komunikasi pun harus lemah lembut, nggak boleh kasar. Allah pun jelaskan hal itu kepada kita dalam surah Al-Imran 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Dengan rahmat Allah saja kamu bisa lemah lembut dengan mereka. Kalau engkau kasar lari. Maka Nabi itu dijelaskan, suatu saat pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, aku tahu kok kapan kamu marah, kapan kamu nggak marah kepadaku. Maksudnya gimana Anda tahu Nabi? Kata Nabi, kalau kamu marah, kamu bersumpahnya nggak nyebut namaku, tapi namakan demi Tuhannya Ibrahim, berarti marah. Kalau kamu nggak marah, sebut nama demi Tuhannya Muhammad, maka bahasa yang dipakai Nabi itu dipilih untuk kalau marah gimana saat non. Karena apa? Kalaupun istri itu maksiat, kan kewajiban saya menasihati. Nasihat itu kalau dengan kasar bisa diterima, tapi dongkol, terpaksa, takut. Maka nasihat harus lemah lembut agar diterima dengan kesadaran penuh. Itu untuk menjaga agar istrinya damai di samping suaminya. Itu kewajiban utama suami, membuat suaminya damai bagi istrinya. Kewajiban materi yang kedua disebutkan di sini, maka di sini disebutkan harus memperhatikan penampilannya. Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku, aku berdandan untuk istriku. Bermuka manis, lemah lembut, membantu pekerjaan rumahnya. Nabi itu kalau pulang dari kerja dakwahnya yang lelahkan, di rumah nggak nganggur. Dia menyapu lantainya, dia pakai sobek dijahit sendiri, jalannya tadi campur sendiri, itu Nabi. Nah ketika adzan langsung ditinggalkan. Nah kemudian juga dengan menghargai hasil kerja istri, apresiasi istri yang di rumah membantu kerjaan suami dengan misalkan rumah, apresiasi itu. Jangan kemudian tidak diorasi. Itu salah satu cara untuk membahagiakan istri. Nah yang kedua, kewajiban imaterialnya yaitu menjaga kemuliaan dan kehormatan istri. Dengan cara melarangnya untuk berhias, kalau bukan untuk dirinya, dan keluar rumah kecuali ada utur syar'i.
Khususnya tidak boleh memakai wangi-wangian ketika keluar rumah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Hakim, ayyuma imra'atin ista'tarat fa kharajat fa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fa yazaniyatun. Kalau seorang istri itu pakai wangi-wangian keluar rumah melihat laki-laki agar laki-laki itu mencium harum wanginya, maka kata Nabi hukumnya sama dengan zina. Karena seorang wanita itu dandanya untuk suami. Kemudian yang berikutnya yaitu menggaulinya saat dia suci. Kemudian menjaganya dari siksa api neraka dengan mengajarkannya hukum-hukum syariat. Kalau nggak mampu, ya memberikan sarana media. Macam membolehkan untuk ikut kajian-kajian kelompok ibu-ibu. Agar istrinya bisa belajar agama, yang itu tanggung jawab atas suaminya ketika dia nggak mau mempersilahkan atau menyiapkan sarana untuk itu. Kemudian mengizinkannya keluar rumah untuk keperluan-keperluan yang syar'i, misalnya sholat di masjid jamaah. Wanita di rumah lebih baik, tapi di rumah di masjid boleh. Maka sampai Anda mengatakan ibas ta'danatkum nisa'ukum billaili ila fa'dhanu lahu. Ketika istri-istri kalian minta izin kalian untuk sholat isya malam, izinkan selama amal di rumah. Meskipun di rumah lebih baik. Tapi nama Allah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna tafilat. Karena Nabi jangan larang wanita-wanita kalian untuk keluar ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik. Tapi kalau dia keluar, hendaknya aman dari fitnah dan tidak pakai wangi-wangian. Kemudian kalau dia istri lebih satu harus adil ya. Maka kenapa nikah jadi enggak boleh, mesti enggak adilnya. Nah, Allah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir enggak bisa adil, lebih baik satu. Dari mengenai 5 orang dosa. Itu kemudian tidak membuka aurat istrinya, tidak beraib istrinya. Jadi suami istri sama ya. Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 187 itu bahwa suami itu pakaian, itu menutup aurat masing-masing. Maka membuat aurat ketika ada masalah biasa itu, tapi urai. Kata kunci dalam mengurai itu dengan komunikasi baik suami istri itu. Bagaimana saling memasukkan. Jangan langsung ada masa keluar rumah untuk curhat ke tetangganya. Maka itu nggak boleh. Karena membuka aib yang sebenarnya wajib untuk dia tutupi. Itu kewajiban imaterial bagi suami yang hak istrinya. Nah sebaliknya ada kewajiban istri. Yang itu hak suami. Yang itu yang pertama, mentaatinya dalam kebaikan. Bahkan taatnya seorang istri kepada suami ini kalau secara ranking itu lebih daripada kepada orang tuanya. Karena apa? Sudah diambil amanahnya. Dahulu sebelum nikah orang tuanya paling utama. Ketika diambil seorang laki untuk saya istri maka beri amanah pindah. Maka sahabat Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata antah juta li zaujiha." Kalau saja saya boleh menyuruh manusia sujud kepada yang lain, aku suruh calon istri sujud kepada suami. Tapi cara ini tak dalam ketaatan, dalam kebaikan pun ketaatan. Jadi ketaatan kepada Allah Rasul itu mutlak. Manusia penuh istri bersuami enggak mutlak. Kaidahnya adanya la ta'ata li makhlukin fi ma'syarat, tidak ada hak ketaatan dalam kemaksiatan. Nah, begitu besarnya kewajiban taat istri ini, bahkan suami itu boleh melarang untuk puasa sunnah. Bahkan diharamkan istri itu kalau puasa tanpa izin suaminya. Maka mungkin istri puasa sunnah, suami batalkan, wajib dibatalkan. Itu yang sunnah puasa. Itu saking kuatnya ketaatan yang mestinya diberikan oleh seorang itu pada suami.
Kemudian yang juga meresponnya apabila diajak untuk berhubungan suami, kecuali ada udzur syar'i. Ini seorang istri nggak boleh. Kalau nggak ada udzur syar'i, nggak merespon ajakan suami untuk berhubungan suami. Sampai ini besar sekali dosanya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ibadah ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'atat antaji'a fabata rabbana alaiha la'natum la'natul alaiha la'natum mal malaik status B atau ada la'anal malaik hatta. Jadi kalau seorang laki-laki ngajak istrinya berhubungan nggak boleh kok menolak dan suami itu marah, maka malaikat melaknat dia sampai dia. Itu ketika nggak ada udzur, ada udzur tentunya suami harus tahu diri. Kemudian tidak mengizinkan seorang tinggal di rumahnya kecuali atas izin suaminya. Kemudian tidak puasa sunnah tadi bila suami tidak mengizinkannya. Kemudian menghargai nikmat yang berikan suami. Tidak mengingkarinya meskipun dalam keadaan marah. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi. Jadi ada hadis orang Muslim Nabi mengatakan gini. Wara'aitun nar wara'aitu aktsara ahliya an-nisa. Karena Nabi, aku pernah melihat di peleran api neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya itu wanita. Maka ada sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, limada? Dan kenapa itu ya Nabi? Maka dia menjawab, yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an qalat, ma ra'aitu minka khairan qattu. Jadi Nabi mengatakan, wanita itu ada yang suka mengingkari nikmat yang berikan suami. Yakfur, mengingkari, mengkufuri nikmat suami. Apa itu? Kata Nabi, kalau engkau berbaik kepada istrimu 1 tahun, kok suatu saat lihat keburukan diriku, akan mengatakan, aku enggak melihat dalam kebaikan. Nah itu emosinya ditinggalkan. Nah itu satu hal yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Berhak suami mengapresiasi. Kemudian menjaga harta suami dan tidak menyalahgunakannya. Kan suami tugasnya di luar, nggak dibawa. Istri bertanggung jawab penuh, kecuali yang dinafkahkan pada dia. Kalau dari nafkahkan beda dari harta suami itu ada yang nafkahkan, ada yang tidak. Yang tidak ini suami dulu. Istri wajib menjaga, nggak perlu menyanyikan, kecuali izin suaminya. Tapi yang dinafkahkan ya hak istri. Kemudian tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Namun benar ada hal-hal yang suami nggak boleh melarang. Tadi untuk ke masjid, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk salat id, untuk jihad kalau Allah berikan amanah itu. Kemudian ini yang 8 ini. Membantu suami dalam mengasuh anak-anak dan saudara-saudaranya. Jadi seorang laki-laki itu ketika dia punya bapak meninggal, adik-adiknya tanggung jawab dia. Ketika ada saudaranya meninggal, ponakannya tanggung dia. Maka ketika ada seorang suami punya ponakan yang nggak punya orang tua lagi, punya adik yang punya orang tua, maka istri wajib membantu suami untuk mengasuh. Kewajiban suami mengasuh. Ada kasus ini. Ada kasus ini kasus yang diwakilkan oleh Bukhari Muslim. Yaitu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan kepada Nabi, ini kasusnya begini. Ini sahabat Jabir pun nikah. Kebanyakan Nabi nggak tahu sebelumnya. Tapi akhirnya berita sampai ke Nabi. Maka tanya, apakah aku sudah nikah Jabir? Sudah Nabi. Jandakah? Aku hadis janda. Kenapa enggak hadis saja? Kata Jabir, halaka abi wataroka sababanatin. Kata Abdullah, bapakku baru wafat Nabi.
dan melahirkan adik-adikku perempuan semuanya 7 kecil-kecil semuanya. Kata beliau, kalau aku mau menikah seorang gadis, khawatir Nabi aku punya anak lagi. Sengaja aku menikah seorang janda agar membantu aku mengasuh adik-adik. Maka Nabi mengatakan, Barokallah. Nikah ada. Artinya apa? Istri membantu sifatnya. Bukan utamanya suami. Tapi membantu. Itu tugas. Hak suami. Kemudian yang berikutnya tidak berkholwat dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Siapapun itu. Termasuk ipar. Bahkan ada hadis tentang ini. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, Iyakum watuhul ala nisa. Karena takutlah kalian, jauhilah kalian untuk berdua dengan wanita. Maka ada sahabat Ansar tanya, Alhamdulillah, Nabi gimana dengan ipar? Kata Nabi, Alhamdulillah al-mautu. Ipar itu potensi untuk dapat hukuman bunuh. Artinya apa? Seorang itu ketika sudah nikah, kok berdua dengan non-mahram, potensi zina ada. Kalau zina, hukumannya dirajam. Dalam negara Islam tentunya, negara kita nggak boleh. Kemudian yang terakhir ini sama dengan kewajiban seorang suami yang pertama tadi. Kalau Allah berasa mengatakan, wa asyiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri dengan yang baik, maka untuk istri pun Nabi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 228. Kata Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para wanita punya hak untuk melakukan dengan baik bagi suaminya sebagaimana dia wajib melakukan baik kepada suaminya. Ya, artinya apa? Ada kewajiban bersama berarti. Suami istri apa itu? Membuat suasana dalam pasangannya. Maka suami istri itu harus untuk bisa membuat suasana damai itu harus saling menghormati, saling menghargai, saling empati peduli. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Suami nggak bisa melakukan kewajiban di cover. Sebaliknya demikian. Saling memaafkan dan menutup aibnya. Nah, untuk agar ini terlaksana, kata kuncinya harus bersih hati. Sakiti, maafkan, sakit maaf itu untuk juga untuk agar dua pasangan ini bisa melakukan kewajibannya membuat suasana damai pasangannya. Maka seorang suami istri wajib mampu untuk bisa memicingkan matanya, melihat kekurangan pasangannya, tutup dengan kebaikannya. Semua kita punya kekurangan dan kebaikan, maka tutup kekurangan pasangan kita dengan kebaikannya. Jangan yang lihat kekurangan, yang lihat aibnya terus nggak selesai. Tutup itu dengan kebaikannya. Dan maafkan kesalahan itu bukan mendiamkan. Ketika ada kesalahan, tutup, maafkan, tapi nasihati akan nggak kembali melakukan kemaksiatan. Itu kewajiban istri ya. Berikutnya kewajiban suami istri yang bersama tadi. Nah ini pertama, ketika suami istri itu karuan anak momongan, maka ada kewajiban bersama. Pertama yaitu membentengi anaknya dari gangguan setan. Jadi manusia ketika lahir itu langsung disertakan padanya namanya setan korin. Korin ini kafir, bisik buruk terus. Nah untuk mencegah korin akan mengganggu, maka orang tua itu dari awal sudah harus membentengi. Dengan apa? Kalau mau berhubungan coba baca doa. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannib syaiton marjaktana. Kata Nabi kalau dibaca Allah akan mengorbankan untuk menjaga dia dari kawan setan. Dari awal sebelum keluar, sebelum punya anak sudah suruh untuk berupaya membentengi anak dari setan. Karena setan itu musuh dan wajib untuk diperlakukan sebagai musuh dengan membentenginya agar enggak dekat dengan kita. Yang kedua, ini kewajiban suami itu bergembira ketika dapat anak. Meskipun nggak sesuai yang diinginkan. Ya, ingin perempuan, laki nggak boleh. Karena Allah menggambarkan anak itu sebagai kabar gembira, busro, kabar gembira. Kemudian
hak-hak anak itu ya adzan ya dan iqamah. Adanya lebih kuat hadisnya tangan kanan yang jadi anggota badan anak yang berfungsi pertama itu telinga. Mata belum melihat tapi telinga sudah merekam. Maka setelah lahir diadzan agar ungkapan kalimat pertama direkam adalah kalimat-kalimat yang mulia. Ya, kemudian mendoakan. Sahabat itu sering berebut kalau punya anak karena Nabi mendoakan Nabi. Kemudian tahnik itu begini. Jadi seorang tua itu ketika anak lahir di sunnah tahnik itu yaitu mengusap langit-langitnya ini dengan kurma dilembutkan. Jadi kunyah lemah di tahnik. Itu di antara manfaatnya agar menyusunya kuat. Itu hikmah tapi sunnahnya begitu. Jadi kalau nggak ada kurma, karena ada jus kurma. Kalau kurma mungkin digigit masih kasar ya. Jus kurma ditahnik, masukkan ditahnik. Kemudian itu akikah ya. Akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Nabi mengatakan ada 3 amal sekaligus. Kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Tutbahu inda yaumi sabihi wa yuhlaq sama. Setiap anak lahir itu bergade dengan akikahnya di hari ke-7 kelahirannya. Di hari ke-7 itu ada 3 amal. Disembelihkan untuknya 1 ekor kambing kalau Pak wanita, 2 ekor kalau laki-laki. Kemudian digundul rambutnya dan diberi nama yang baik. Nah, jadi digundul, kemudian sunahnya rambut itu ditimbang, disedekahkan kepada orang miskin sebesar itu, perak atau emas. Itu 3 ini, hari ke-7. Tapi itu sunnah ya. Artinya apa, kalau nggak mampu hari ke-7 boleh ditunda. Kapan terakhir? Ya masyaallah balik. Jadi kalau seorang bapak itu nggak belum mampu saat anak lahir beli telur kambing, boleh ditunda sampai balik baru mampu, udah gugur kewajibannya. Bukan sunnahnya kewajiban. Nah, ini kata-kata tergade itu para ulama mengatakan anak itu boleh memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia baca Quran, dia mati syahid. Nah, ketika nggak diakui, nggak mampu, bisa terhalang syafaat itu. Itu antara manfaatnya. Kemudian kalau laki-laki khitan, kemudian menyusui. Nah, ini yang paling utama sekali, kewajiban bersama itu mendidik anak. Ini perintah Allah langsung ya dalam Al-Quran surat 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri dan keluarga kalian dari neraka. Mendidik anak kewajiban bersama. Orang tua, bapaknya wajib, ibunya membantunya. Untuk mendidik anak ini dalam Islam ada 6 tahapan agar benar-benar sesuai aturan. Pertama, mendidik anak dengan cara namanya memberikan keteladanan. Kenapa anak itu cenderung mencontoh? Pertama ya orang tuanya. Maka orang tua itu ingin anaknya baik, jadi baik dulu. Kan ditiru anaknya. Jangan orang tua enggak apa-apa, enggak baik, anak saat sekolahkan di tempat yang enggak baik dulu, karena anak menteladan. Orang tua itu yang membuat anak itu jadi apapun bentuknya. Ada yang kul mauludin yuhal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajisani au nasib. Anak itu lahir fitrah manusia itu baik, Islam. Maka orang tuanya bisa membentuk dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi. Maka orang tua bertanggung jawab. Itu teladan. Yang kedua, pendidikan dengan cara namanya pembiasaan, takwid. Yang diteladankan dibiasakan. Kenapa? Karakter nggak muncul tiba-tiba, perlu pembiasaan. Maka Nabi kepada orang tua mengatakan begini, alimu sibyanakumus sholah lisab'in wadribu al-asr. Ajarkan, biasakan anak kalian sholat sejak umur 7 tahun belum balik.
Kalau kemudian biasakan sampai 10 tahun belum sholat, pukul dia. Jadi pembiasaan. Yang kedua, kalau keluar rumah baca doa ini. Mau makan tangan kanan bismillah, diteladankan, dibiasakan. Ya teladan teladan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan itu setelah teladan kebiasaan diberi nasihat dan pengajaran. Sebisa mungkin dengan cara dialogis, nggak doktrinal. Anak doktrin bisa menerima karena takut, terpaksa. Kalau dengan dialogis, menerima dengan kesadaran penuh. Meskipun ada yang perlu doktrinkan. Tapi upayakan untuk dialogis. Maka kisahnya Nabi Ibrahim dan putra Ismail, Allah katakan kan, ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk membunuh anaknya kan, ya bunayya inni ara fil manami anni atrahu fanzur madza tara. Wahai putraku Ismail, dalam mimpiku Allah perintahkan aku untuk membunuh kamu. Bagaimana pendapatmu? Enggak langsung kamu bunuh kamu, enggak pendapatmu. Nah biasa yang biasa diteladani, maka Allah mengatakan, ya abatif al-matu umar. Bapakku silahkan kerjakan, kan dialogis. Kan sudah dibiasakan dan maka tertanam dalam Ismail sifat baik sehingga ketika diajar dengan cara dialog, menerima dengan kesadaran penuh dan bahkan mengatakan silahkan bapakku kerjakan yang Allah suruh, engkau akan menemui aku jadi orang sabar. Itu tahap yang keempat. Tahap yang kelima, ya, teladan, pembiasaan, kemudian pengajaran yang keempat yaitu dengan cara muraqabah. Muraqabah itu artinya pengawasan. Yang diteladankan, dibahas, diawasi. Cuman ketika anak itu sudah tidak lagi ikut orang tua atau sudah berakhir tangganya, maka pengawasan paling efektif ada dengan memilihkan kawan yang baik. Lingkungannya baik. Jangan sampai orang tua itu nggak tahu siapa kawan anaknya. Kenapa? Anak itu labil, sudah terpengaruh. Di rumah sudah baik-baik, temannya buruk jadi buruk. Ini pesan Nabi kepada kita begini. Almar'u ala dini khalilihi fal yanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung pada akal temannya. Mana siapa yang akan diajak berteman? Dipilih. Pilihkan lingkungan sekolah yang baik, teman mainnya yang baik, hindarkan di teman buruk karena akan bisa berpengaruh kepada pendidikan yang selama ini sama anak. Itu kelima. Yang keenam, yang keempat, kelima dengan cara namanya ikop, punishment, hukuman. Kalau teladan, nasihat, pembiasaan, enggak efektif, enggak pengaruh, maka bisa diberi hukuman. Sebisa mungkin dengan nasihat dan doa. Kalau mentok boleh dengan fisik tapi enggak menyakitkan. Enggak menyakitkan. Makanya mengatakan kepada orang tua, kalau anak sudah biasakan sholat 3 tahun enggak mau, boleh pukul. Tapi enggak menyakitkan. Itu terakhir. Langkah terakhir ketika nasihat, doa enggak lagi efektif. Nah, yang terakhir enggak boleh kalah, enggak boleh, yaitu mendidik dengan cara mendoakan. Jadi upaya yang tadi, yang 5 tadi, teladanan, pembiasaan, nasihat, pengawasan, ikop itu ada upaya. Urusan di tangan Allah, maka doakan anak. Jangan pernah orang tua enggak mendoakan anaknya setelah doa. Minimal doa yang Allah ajarkan kepada kita. Surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu minimal doa itu. Setiap doa doakan itu. Karena anak itu aset kita. Yang kita harapkan kalau mati pun masih manfaat untuk kita. Akan melanjutkan apa yang kita lakukan. Nah, itu pendidikan anak. Nah, kemudian kewajiban orang tua dalam mendidik anak terakhir nanti menikahkan. Ya menikahkan itu orang tua ya. Kata Allah dalam surat 24 ayat 32, wa anqihul ayama minkum wasunbatikum, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara
kamu dan orang-orang yang di bawah asuhanmu. Jadi kita orang tua itu kewajiban memilihkan untuk anak-anak. Ini kurang lebih beberapa hal yang merupakan konsekuensi akad nikah, yaitu munculnya kewajiban bersama, kewajiban suami dan istri. Nah mungkin itu, monggo kalau ada yang ingin menambahkan silahkan. Ada yang bertanya? Iya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa? Iya. Jadi ketika suami istri nggak bisa, dari dosa, kewajiban. Maka mestinya kalau suami itu tugas di luar, istri yang membantu mengcover. Maka kalau di negara Timur Tengah nggak ada orang laki, wanita masak nggak ada, Pak. Jadi saling bantu, Pak. Jadi suami yang kerja, istri yang membantu masakkan suami. Istri membantu, bukan wajib coba membantu. Silakan. Kalau istri nggak mampu masak misalnya, maka mestinya suami itu kalau punya harta memiliki pembantu. Maka dana untuk membantu menjadi pengurang zakat suami. Itu kalau mampu. Kalau enggak, tadi sekali istri mestinya ya harusnya membantu suami untuk masakan. Maka tugas didik itu siapa Pak? Suami kan. Istri membantu. Tapi kadang-kadang suami itu udah tanya temannya, istrimu di rumah ngapa? Nganggur. Nah, anaknya kok nganggur gimana? Nah, maka mestinya ini harus saling membantu, saling apresiasi, saling menghormati. Ini ada yang lain menambahkan? Baik, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.